gitu kan. Orang tua begini ya jangan, orang tua nggak ngerti pendidikan ya belajar. Makanya ini kan kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak. Saya sampai buat video khusus. Banyak orang salah paham. Ingat ya, kewajiban orang tua bukan menyekolahkan anak, bukan memesantrenkan anak, bukan mengkuliahkan anak, tapi mendidik anak. Ya, arti mendidik itu apa? Tadi orang tua harus menjadi contoh, orang tua harus memberikan motivasi, orang tua harus memberikan disiplin, aturan, orang tua harus mendoakan. Maka wajib punya ilmu untuk mendidik anak. Kalau punya anak wajib punya ilmu mendidik anak, gitu ya. Kalau punya suami wajib punya ilmu bagaimana beradab sama suami, sama kayak laki-laki. Paling berat tuh laki-laki karena ku anfusakum wa ahlikum naro, itu hitopnya kepada laki-laki, kepada suami. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna ayat itu adalah adibuhum wa allimuhum. Jadi orang tua itu wajib adibuhum, mendidik anaknya menjadi orang beradab atau berakhlak mulia. Yang kedua wa allimuhum, mendidik anaknya supaya menjadi orang berilmu. Ya, itu ya kewajiban orang tua. Jadi kalau tadi orang tua begini nggak boleh, orang tuanya harus berubah. Karena Rasulullah mengingatkan juga anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawa yuhawidani. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tua kuncinya. Ya, jadi bagus sekali kalau di sekolah ini misalnya ada khusus ya pengajian buat orang tuanya. Ya, jadi bukan hanya anaknya, justru orang tua itu yang orang tua yang penting, karena orang tua ini harus memberikan model ya, teladan. Nah tadi soal tadi ya, bagaimana anak itu kalau libur dan lain-lain, itu biasa sekarang ini tantangan bersama. Saya juga tantangannya sama. Anak kalau sudah libur, problem utamanya ya sekarang gadget, ya kan, handphone itu sudah di mana-mana. Nah itu nggak bisa kita hindari sekarang ini. Solusinya ya bagaimana? Orang tua mendampingi. Ya, hampir saya belum tahu ya ada orang tua yang anaknya nggak pegang handphone, gitu ya, atau nggak main handphone. Sekarang susah sekali ya, sekarang terus terang. Ya. Ada saya punya mungkin kita di lingkungan krisis tahu lah ya, Ustaz Husain yang di Garut itu. Nah itu kan punya anak namanya Gozi. Nah, Gozi itu luar biasa, itu sampai aliyah nggak dipegangi handphone, nggak dipegangi laptop sama orang tua. Nah, makanya sekarang dia, masya Allah luar biasa, ya. Sekarang kuliah di Madinah ya. Kenapa? Iya, masih berbahasa, ya tentunya. Tapi itu langka. Saya ketemu orang begini cuma satu itu. Ya, saya aja nggak bisa. Anak saya ke rumah ya udah pegangan handphone ya. Coba kita ingatkan dan kita berikan panduan, didampingi. Ini ujian iman di zaman kita sekarang ini, ya ini. Ya, ujian gadget ini, ujian pemikiran. Kalau dulu ingat, dulu saudara kita di Andalusia diuji dengan fisik, saudara kita di Gaza diuji sekarang dengan perang, kan gitu, dibantai. Sebetulnya ujian iman yang kita hadapi lebih berat daripada saudara kita di Gaza. Ya, sebenarnya. Ya, makanya kalau kita mendoakan mujahidin, jangan mujahidin Palestina saja, doakan juga mujahidin di Indonesia. Ini para guru di sini ini mujahid loh, mendidik anak, ya kan? Itu mujahid, jangan dikira nggak berjihad, itu jihad. Apalagi kalau gajinya kecil, nah, itu lebih lagi jihad. Ya. Itu doanya makbul insya Allah. Ya. Jadi itu untuk guru ya, untuk guru. Nanti untuk yayasan tanggung jawabnya ngasih gaji yang cukup, gitu. Tapi untuk guru saya bisa bilang kita kan guru. Kalau kita ngajar karena uang kita zolim, ya rugi kita, karena amal kita itu pahalanya nggak bisa diukur dengan uang, gitu ya. Jadi kalau kita kok harusnya gaji saya di SD Lampu Iman ini sebulan 10 juta, harusnya ya kan, bersih guru SD. Ternyata terimanya misalnya 7 juta, berarti yayasan masih hutang 3 juta, gitu. Nah nanti 3 juta bayar di akhirat. Nah
gitu. Harusnya 10 juta, terimanya 2 juta, berarti utangnya 8 juta gitu. Ketawa-ketawa ini bener gak yayasannya ini berat? Karena jadi kalau saya ceramah begini yayasannya suka apa namanya, wah itu makanya kalau gaji makin kecil doanya makin makbul gitu. Iya, kalau doanya makbul tapi untuk yayasan itu nggak berlaku begitu ya. Untuk yayasan itu yang diutamakan guru ya, jangan yang lain dulu, utamakan guru karena pendidikan itu kuncinya di guru. Baik, ada lagi ya? Ya, ini hampir sama. Jadi terkait sistem pendidikan yang pertama, kalau dihitung porsi ideal pendidikan umum dengan pendidikan agama dan agar tercapai tujuan anak yang berakhlak karimah serta cerdas. Ini yang selanjutnya hampir mirip sebetulnya terkait sistem pendidikan. Negara Finlandia dan Jepang itu bagus. Ya, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Cocok tidak dengan kultur Indonesia? Bukan soal kultur, jadi gini, ini ngomong harus khusus nanti ya tanggapan tentang pendidikan. Ini harus diundang lagi. Terbatas lah ya, karena pendidikan itu ini salah satu, ada 2 penyakit yang melanda umat menurut saya. 1 penyakit sekolahisme, 2 penyakit linearisme. Sekolahisme itu menyamakan pendidikan dengan sekolah. Enggak, makanya kan saya mengusulkan kementerian kita ini sebaiknya diubah nanti kementerian urusan persekolahan, bukan pendidikan. Karena kalau pendidikan itu penanaman nilai-nilai akhlak tadi, dan penanaman nilai akhlak itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka pendidikan Nabi itu 24 jam. Jadi pendidikan itu intinya menanamkan akhlak, mendidik anak jadi jujur, cinta ilmu, tidak malas. Kalau anak akhlaknya mulia, ilmu akan ngalir ke dia, gitu. Maka Rasulullah model pendidikannya dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu, berakhlak mulialah kamu, setelah itu berilmulah kamu. Itu modelnya begitu. Ya, jadi makanya pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Nah, sekarang sekolah apa fungsinya? Sekolah ini sebetulnya menguatkan apa yang pendidikan akhlak tadi di rumah, termasuk keilmuannya, pemberian skill, wawasan itu di situ. Tapi mencari ilmu itu ada adabnya juga. Misalnya, bukan soal ilmu agama, ilmu umum. Dalam Islam ilmu nggak dibagi begitu. Dalam Islam ilmu itu ada namanya marotib, namanya degree, tingkatan, ada derajat ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting Pak, mendidik itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua di akhirat. Itu ya. Apa itu ilmu yang fardu ain? Itu harus kita apa guru dan sekolah saya sering ingatkan. Pendidikan sampai tingkat SMP itu harus menyiapkan anak menjadi mukallaf, menjadi dewasa, menjadi akil balik. Karena kalau anak sudah 14 tahun, samsiah ya, 14 tahun, anak sudah akil balik, sudah mukallaf. Dia sudah bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Maka orang tua dan guru harus menanamkan yang fardu ain. Ya, jadi lulus SMP itu nggak ada tawar-menawar lagi. Ya, harus sholatnya benar, ngajinya benar, akhlaknya benar, toharohnya benar, wudunya benar, akidahnya benar. Itu yang lain tar dulu ya. Saya SD, saya masuk ke SD, saya cek mau kelas 6 mau lulusan, saya cek baca Quran ada yang nggak lancar, maka kepala sekolahnya saya panggil, saya bilang hentikan semua pelajaran. Apa? Cek betul anak mau lulus SD itu bisa ngaji nggak? Karena Rasulullah perintahkan umur 10 tahun harus sudah sholat kan? 7 tahun perintah sholat, 10 tahun harus, artinya apa? Umur 10 tahun anak itu sudah harus sholatnya benar, ya kan? Ngajinya benar, wudunya benar, itu fardu ain, nggak boleh ditambah. Itu. Nah, anak kita tanggung kita di akhirat, itu hak anak namanya. Anak punya hak pada kita. Hakul waladi ala walidihi kata Rasulullah. Ayyuksina ismahu, wa yuksina maudi'ahu, wa yuksina adabah. Ya, jadi hak anak atas orang tuanya
mendapatkan nama yang baik, mendapatkan tempat tinggal yang baik, dan mendapatkan pendidikan yang baik. Wayuk sina adabah. Ini ada rumusnya nih, ya. Nanti, nah waktu SMA dia sudah dewasa, sudah akil balik, maka SMA harus dididik menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya. Itu sebetulnya. Makanya dulu ibu sekalian ya, anak-anak dulu lulus SMA itu sudah mandiri. Dulu kan untuk jadi guru SD lulus PGA kan, SPG lulus. SMA itu sudah, SMP itu akhir balik, batas akhir dewasa, karena Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah tidak mengizinkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk perang Uhud karena umurnya belum genap 15 tahun. Jadi ada panduan Nabi. Jadi kalau sudah anak 15 tahun, Komariah ya, sudah 14,5 tahun kalau Samsiah, anak sudah harus dididik sebagai orang dewasa. Tadi itu panduannya. Jadi itu maksudnya. Jadi yang penting itu sebagai orang tua gini. Kalau saya nanti di akhirat ditanya, kok kenapa anakmu begini? Ya Allah, saya sudah didik dia dengan konsep pendidikan Rasulullah. Saya sudah nggak bertanggung jawab. Soal kan bisa juga Nabi Nuh mendidik anaknya dengan benar, hasilnya seperti itu. Ada yang anaknya durhaka kepada ayahnya. Bisa juga, tapi kan orang tuanya tidak salah. Karena yang ngasih petunjuk bukan orang tua, yang ngasih petunjuk Allah. Ya, itu tanggung jawab kita ini, kita maksudnya. Ya. Saya sebagai orang tua sudah saya tunaikan. Saya sudah didik di rumah, sekolah saya pilih juga yang insya Allah juga pendidikannya baik kan gitu. Kemudian hasilnya nggak sesuai, jangan putus asa. Ya, kita terus berdoa. Terus namanya mendidik itu panjang. Anak mungkin belum bisa, tapi tiba-tiba dia berubah nanti setelah dia menikah. Tapi doa kita nggak boleh putus asa. Ya, untuk anak-anak kita nggak boleh. Tapi itu dan ya begitu. Cukup barangkali Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Adian Husaini terkait dengan pendidikan Islam, pendidikan berinvestasi besar untuk para anak kita, alhamdulillah. Untuk sementara kita cukupkan, mudah-mudahan Ustaz Adian bisa lagi kita undang untuk berbagi ilmu pengetahuan dan konsep pendidikan Islam yang luar biasa, punya banyak pengalaman dan tentunya ada banyak hal yang dapat kita petik dari paparan beliau di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adian Husaini dan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini mungkin masih ada acara musyawarah dan makan siang bersama. Karena itu saya lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Adian Husaini yang sudah hadir datang di tengah-tengah kita, dan acara kami serahkan kembali kepada pembawa acara Ustaz Najmuddin. Kepada beliau kami silakan.